Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan bahas tentang jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini jurnal yang kita butuhkan kalau misalnya kita melakukan kesalahan pencatatan ke dalam jurnal dan kesalahan tersebut sudah terlanjur diakunkan atau diposting ke buku besar. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan membuat jurnal koreksi ini. Nah, kesalahan yang bisa dilakukan ini bisa salah nominalnya saja, atau salah akunnya, atau kombinasi kesalahan nominal dan akun. Nah, untuk yang pertama ini saya akan bahas dulu kalau misalnya kesalahan itu dilakukan memasukkan nominalnya. Jadi salah memasukkan nominalnya atau salah memasukkan jumlah rupiah dalam suatu jurnal. Di sini saya akan menggunakan cara 3 tahap, yaitu tahap pertama membuat jurnal yang betul, kemudian tahap yang kedua membuat jurnal yang salah, dan tahap yang ketiga adalah jurnal koreksi itu sendiri. Nah, kalau nanti Anda sudah semakin mahir dengan latihan-latihan terus, makin paham, maka Anda tidak perlu melakukan 2 tahap yang pertama, tapi langsung ke tahap yang ketiga, yaitu langsung ke jurnal koreksi. Tentu saja ini membutuhkan latihan dan saya rasa Anda akan dengan cepat bisa melakukan semua itu. Nah, ini ada satu contoh, yaitu menerima pelunasan piutang usaha sebesar 1 juta rupiah, tetapi keliru dicatat 100.000 rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan ini salah mencatat atau memasukkan nilai nominal ke dalam jurnal. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama, jurnal yang betul adalah, karena ini pelunasan piutang ya, jadi debitnya adalah kas. Kita masukkan dulu di sini kasnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian jurnal yang akun yang kedua, yaitu piutang usaha, kita kredit sebesar 1 juta rupiah juga. Kemudian jurnal yang salah gimana? Ini tahap kedua. Jurnal yang salah adalah akunnya sama, yaitu kas debit sebesar 100.000. Kemudian kreditnya adalah piutang usaha. Jumlahnya adalah 100.000 juga. Nah, kedua jurnal ini kalau kita masukkan ke dalam buku besar, ke dalam buku besar kas dan piutang, maka kita lihat ya, kita masukkan dulu jurnal yang salah. Jurnal yang salah ini kalau kita akunkan ke buku besar kas dan piutang, maka nanti di buku besar kas akan ada debit sebesar 100.000 rupiah. Ini yang salah. Kemudian di piutang, di buku besar piutang usaha ada kredit sebesar 100.000 rupiah. Ini juga yang salah. Nah, kemudian jurnal yang betul apa? Tadi jurnal yang betul yang tahap pertama, kas 1 juta dan piutang usaha 1 juta kredit. Kasnya debit 1 juta. Ini jurnal yang betul. Kemudian jurnal yang untuk buku besar piutang kredit 1 juta rupiah. Ini jurnal yang betul. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa perusahaan ini sebenarnya sudah mencatat ya ke akun yang sudah benar, hanya jumlahnya yang salah. Nah, berarti di sini kas yang sudah dicatat oleh perusahaan 100.000 itu jumlahnya terlalu kecil, padahal harusnya adalah 1 juta. Karena terlalu kecil, maka kas ini harus kita tambah. Ditambah dengan berapa? Tambah dengan 900.000, yaitu selisih antara yang sudah dicatat dengan yang seharusnya dicatat.
Kenapa ditambah? Karena kan terlalu kecil ya. Nah, kalau kas ditambah atau bertambah, maka kas harus kita debit pada jurnal koreksi sebesar 900.000. Seperti ini. Kemudian untuk piutang usaha. Piutang usaha ini sudah dicatat oleh perusahaan 100.000. Padahal harusnya adalah 10 juta, maaf, ini 1 juta rupiah ya seharusnya ya, terlalu banyak. 1 juta, berarti yang dicatat perusahaan juga kurang banyak. Nah, sehingga kita harus tambahi dengan 900.000 juga. Piutang usaha kita tambahi dengan 100.000. 900.000 seperti ini. Nah, ini kalau kita akunkan ke buku besar, di sini nanti di buku besar kas ada debit 900.000. Ini koreksinya ya. Kemudian di buku besar piutang itu juga ada kredit sebesar 100.000. Ini koreksinya. Nah, ini kalau dijumlahkan nanti jumlahnya adalah sebesar 1 juta. Kalau yang piutang usaha dijumlahkan juga, nanti jumlahnya akan sebesar 1 juta rupiah. Nah, inilah jurnal koreksi untuk mencatat atau mengkoreksi kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan, dan kesalahan itu hanya untuk nominal saja. Tetap di channel ini karena akan saya lanjutkan dengan gimana kalau kasusnya itu adalah salah akun. Oke, di sini sudah ada contohnya ya. Contohnya di sini adalah membayar biaya bunga sebesar Rp300.000, keliru dicatat membayar biaya gaji sebesar Rp300.000 juga. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jumlah nominalnya tidak salah. Yang salah adalah akunnya. Nah, sekarang kita lihat di tahap pertama, jurnal yang betul apa ini? Jurnal yang betul adalah biaya, debit biaya bunga sebesar Rp300.000. Kemudian kreditnya, karena ini pembayaran ya, berarti kreditnya adalah kas sebesar Rp300.000. Kemudian tahap kedua, sama ya dengan yang sebelumnya ya. Ini keliru dicatat membayar biaya gaji. Jadi di sini debitnya adalah biaya gaji Rp300.000. Kemudian kreditnya adalah kas Rp300.000. Nah, sekarang kalau misalnya kedua jurnal ini kita posting ke buku besar yang terkait ya, buku besar yang terkait, maka nanti di sini kita masukkan dulu jurnal yang salah ya. Biaya gaji debit Rp300.000. Ini yang salah. Saya tulis di sini salah. Kemudian kas Rp300.000 kredit. Rp300.000 kredit. Ini yang salah. Kemudian jurnal yang betul, biaya bunga Rp300.000. Kita masukkan di buku besar biaya bunga. Ini yang betul. Kemudian ada kas lagi di sini, kredit Rp300.000. Ini yang betul. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana cara kita membuat jurnal koreksinya. Nah, jurnal koreksinya di sini berarti karena kas ini sudah betul ya, kas ini sudah betul, berarti nanti tidak ada kas yang terlibat di dalam jurnal koreksi. Tidak ada lagi kas yang terlibat dalam jurnal koreksi. Karena di sini di dalam jurnal yang salah itu kasnya sudah dikredit sebesar Rp300.000. Artinya itu sebenarnya sudah betul. Kas dikredit Rp300.000 itu sebenarnya sudah betul. Jadi ini nanti tidak ada koreksi di sini. Tidak ada koreksi di sini. Ini saya pindah ke bagian bawah dulu ya, agar nanti lebih jelas
kenapa kok ini tidak dikoreksi untuk kasnya ya. Nah, sekarang kita lihat koreksinya. Berarti ini karena biaya gaji itu salah tadi ya, debit biaya gaji itu salah, maka ini harus kita hapus. Biaya gaji ini harus kita hapus. Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah dengan di jurnal pada sisi yang sebaliknya. Tadi kan jurnal yang salah adalah di sisi debit, maka untuk menghapusnya kemudian kita jurnal ke sisi kredit. Jadi nanti biaya gaji ini kita kredit dengan jumlah yang sama, 300.000. Nah, ini kalau kemudian kita akunkan, kita posting ke buku besar biaya gaji, maka di sini akan masuk 300.000 rupiah. Kita kredit 300.000 rupiah ini koreksinya ya. Sehingga nanti saldonya adalah 0. Saldonya adalah 0. Seperti ini, kalau sudah 0 berarti ini sudah nggak ada lagi biaya gaji yang terkait atau biaya gajinya sudah dikoreksi. Nah, kemudian karena dalam jurnal yang betul itu nanti harusnya biaya bunga, berarti biaya bunga ini sebenarnya kurang sebesar 300.000. Jadi nanti biaya bunga kita debit sebesar 300.000. Nah, ini untuk lebih menggambarkan ya, kenapa kok biaya bunga harus kita debit. Tadinya kan ketika salah jurnal, di sini kan untuk biaya bunga saldonya adalah 0. Itu ketika salah jurnal ya. Ketika salah jurnal, menjurnal, itu biaya bunganya saldonya adalah 0. Seperti ini. Nah, padahal harusnya adalah 300.000. Berarti biaya bunga itu dicatat perusahaan terlalu kecil. Karena terlalu kecil, maka kita tambahkan dengan 300.000. Jadi ini koreksinya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, maka akan menjadi saldo akhir 300.000. Sementara yang kas ya, untuk kas, tadi kan kita salah 300.000. Kemudian yang betul adalah 300.000 juga kredit. Nah, berarti sebenarnya jumlah yang salah ini adalah untuk akun kas ya, ini sudah betul. Berarti koreksinya adalah sebesar 0. Koreksinya adalah sebesar 0 atau tidak ada yang perlu dikoreksi untuk akun kas. Nah, inilah jurnal koreksi untuk membetulkan pencatatan yang salah dilakukan oleh perusahaan. Masih tetap di sini, jangan kemana-mana karena kita akan bahas yang terakhir yaitu kombinasi. Kalau kesalahan itu dilakukan terhadap akun dan juga nominalnya. Nah, ini yang paling sulit karena berarti kita harus memikirkan berapa jumlah yang betul atau berapa yang seharusnya dan akun apa yang betul. Sekarang kita lihat. Di sini ada contoh membayar biaya sewa sebesar 3.600.000, keliru dicatat menerima pendapatan bunga 6.300.000. Jadi nominalnya keliru, akunnya juga keliru. Nah, sekarang kita lihat tahap pertama. Jurnal yang betul apa? Membayar biaya sewa. Jadi debitnya adalah biaya sewa sebesar 3.600.000. 3.600.000 ya. Kemudian kreditnya karena ini membayar biaya sewa, membayar biaya ya. Jadi kreditnya adalah kas sebesar 3.600.000.
Nah, jurnal yang betul ini nanti kita masukkan ya ke buku besar yang terkait di paling bawah sendiri. Biaya sewa debit sebesar 3.600.000. Kita masukkan di sini di buku besar biaya sewa. Kemudian kredit kas 3.600.000 kita masukkan di buku besar kas 3.600.000. Ini jurnal yang betul. Ini jurnal yang betul juga. Oke, sekarang kita lihat jurnal yang salah gimana? Keliru dicatat menerima pendapatan bunga 6.300.000. Karena ini menerima pendapatan berarti perusahaan menerima kas. Kasnya yang sekarang di debit sebesar 6.300.000. Kemudian kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 6.300.000. Nah, ini kalau kemudian kita akunkan ke buku besar yang terkait, maka untuk kas ini ada debit sebesar 6.300.000. Ini salah ya. Kemudian untuk biaya bunga ada kredit sebesar 6.300.000. Ini juga salah. Salah. Nah, sekarang bagaimana koreksinya? Nah, koreksi yang pertama kali kita lakukan adalah mengkoreksi pendapatan bunga dulu. Kenapa pendapatan bunga? Karena ini akunnya yang salah. Ya. Jadi seharusnya tidak ada akun pendapatan bunga yang terkait dalam kasus ini. Jadi ini kita betulkan dulu. Caranya gimana? Karena tadi yang salah adalah pendapatan bunga di sisi kredit, maka untuk menghapusnya kita koreksi dengan mencatatnya di sisi sebaliknya, yaitu sisi debit dengan jumlah yang sama. Jadi nanti pendapatan bunga kita debit sejumlah yang sama, yaitu 6.300.000. Nah, ini kalau kemudian kita akunkan ke buku besar pendapatan bunga, nanti ada angka 6.300.000 di sisi debit sehingga saldonya akan menjadi 0. 0 ini berarti kita sudah menghapus pendapatan bunga karena pendapatan bunga seharusnya tidak terkait dalam transaksi ini. Nah, sekarang kita lihat yang kas dan akun kas dan biaya sewa. Nah, di sini kita lihat untuk kas ini perusahaan sudah mencatat sebesar 6.300.000 debit. Itu salah ya. Harusnya 3.600.000 sisi kredit. Nah, untuk menjadikan debit 6.300.000 menjadi kredit 3 juta, untuk membuat debit 6.300.000 menjadi kredit 3.600.000, maka kas ini kita kredit sebesar 9.900.000, yaitu 6.300.000 ditambah 3.600.000. Kenapa 9.900.000? Karena yang satu di sisi debit, satunya lagi di sisi kredit. Atau gampangnya gini, gampangnya ini kan kita sebenarnya keluar kas sebesar 3.600.000, tetapi oleh perusahaan dicatat sebagai menerima kas 6.300.000. Nah, sehingga untuk koreksinya kita kredit sebesar 9.900.000. Ini koreksinya ya. Nah, kemudian untuk biaya sewa gimana? Untuk biaya sewa pada jurnal yang salah itu belum ada, belum muncul biaya sewa. Nah, sehingga ini kita munculkan karena belum ada ya, berarti saldonya 0. Saldo yang belum mencatat biaya sewa. Karena kan tadi jurnalnya salah ya. Saldo biaya sewanya adalah 0. Nah, untuk menjadikan biaya sewa itu bersaldo 3.600.000 debit, maka biaya sewa ini kita debit sebesar 3.600.000.
Nah, ini koreksinya. Koreksinya 3.600.000, ini koreksinya. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini di dalam jurnal biaya sewa 3.600.000. Nah, inilah jurnal koreksinya. Jurnal koreksi untuk membetulkan kesalahan pencatatan baik akun maupun nominal yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini kita akan bisa dipahami, bisa membantu untuk memahami bagaimana cara mencatat koreksi ke dalam jurnal. Terima kasih.